Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga yang menonton video ini selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat sekalian, apabila video ini bermanfaat, sekali lagi bagi yang belum subscribe, mohon subscribe, like, komen, dan share. Malam-malam ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Mohon maaf suaranya agak serak-serak, tapi saya kelihatan jadi suaranya agak serak-serak. Sahabat-sahabat sekalian, statistik sekolah dasar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud 2019-2020 itu ada 149.435 sekolah dasar yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi, ada 149.435 sekolah dasar yang ada di Indonesia, baik sekolah dasar swasta maupun negeri. Untuk negerinya adalah 131.809 dan sisanya adalah 17.556 swasta. Sekolah dasar terbanyak yang ada di Indonesia itu adalah berada di Jawa Barat yang berjumlah 19.718 sekolah dasar. Sedangkan sekolah dasar paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Pemekaran dari Kalimantan Timur yang berjumlahnya 478 sekolah. Dan Kalimantan Tengah ada 2.643. Jadi yang terbanyak adalah Jawa Barat berjumlah 19.718. Ini yang dikeluarkan oleh statistik sekolah dasar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2019-2020. Sehubungan dengan itu, maka saat ini perguruan tinggi sedang melaksanakan tes masuk perguruan tinggi melalui LTM perguruan tinggi, yaitu lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, sekarang minggu-minggu ini sedang diadakan seleksi masuk perguruan tinggi. Salah satu program studi yang setiap tahun relatif banyak peminatnya adalah program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Nah, mengapa relatif banyak? Tentunya sangat relevan sekali karena setiap tahun setiap daerah dan kabupaten kota tertentu ada kecenderungan penerimaan calon guru SD itu relatif banyak ketimbang program studi yang lainnya. Sebenarnya program studi PGSD ini relatif mudah dan bisa dijangkau oleh lulusan SMA. Mengapa bisa terjangkau? Kami berkeyakinan bahwa lulusan SMA dari SD, dari SMP, SMA kita sudah belajar materi-materi yang sifatnya materi-materi yang umum. Karena sekali lagi PGSD adalah orientasinya akan menjadi calon guru sekolah dasar. Materinya pun setidaknya adalah materi-materi yang ke-SD-an. Misalkan ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, matematika, seni dan budaya, PPK dan olahraga misalkan. Umumnya sejak SMA pun udah belajar. Artinya kebanyakan adalah kemampuan sifatnya kognitif. Walaupun ada keterampilan adalah
dituntut untuk mampu keterampilan mengganjar. Mungkin ada permasalahan, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa atau bagi calon mahasiswa PGSD yang selama ini tidak terbiasa berbicara di depan umum. Tapi ketika masuk PGSD, suka tidak suka, senang tidak senang, ya harus belajar dan harus bisa berbicara di depan umum. Bagaimana mengajar, bagaimana cara memberikan materi yang bisa diterima oleh siswa SD. Tapi yakinlah, walaupun adik-adik calon mahasiswa PGSD nanti tidak terbiasa berbicara di depan umum, nanti apabila masuk PGSD ada kemudahan lah. Kita dilatih belajar bagaimana cara mengajar, bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara memberikan pendekatan terhadap anak didik usia SD. Yakinlah, dengan masuk ke PGSD nanti kita dilatih cara-cara berbicara, cara-cara mengajar dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, nanti ketika di PGSD pas kuliah kita ada namanya materi micro teaching, ada lagi materi peer teaching, adalah materi bagaimana melatih calon-calon guru untuk bisa mengajar di sekolah dasar. Jadi beruntung jadi mahasiswa PGSD ataupun calon mahasiswa PGSD, apabila kuliah di PGSD, pertama ada kemudahan, yang kedua materinya pun sejak SMP kita sudah belajar, terutama materi-materi yang sifatnya disesuaikan dengan KSD-an, baik itu masalah IPS, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, PPKN dan lain sebagainya. Nanti belajarnya pun selain belajar konsep-konsep keilmuannya, juga konsep-konsep tentang pembelajarannya, cara mengajar mata pelajaran tersebut dengan nuansa KSD-an. Jadi itulah kemudahan apabila kita ataupun adik-adik lulusan SMA bisa masuk PGSD. Tidak saja relatif bisa dijangkau, yang berikutnya adalah potensi pengangkatan dari PNS ataupun P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sangat terbuka karena setiap daerah, kabupaten, kota relatif terbuka, relatif banyak menerima itu setiap tahunnya. Dan tren itu memang terlihat setiap tahun meningkat sekali. Jadi mari yang masuk ke PGSD kita bisa kuliah lebih mudah, dan apabila belum memiliki kemampuan tentang berbicara, cara mengajar, yakinlah dengan adanya mata materi tentang micro teaching akan bisa dilatih. Jangan khawatir. Dan 4 tahun itu batas standarnya, di bawah 4 tahun bisa menyelesaikan itu apabila sejak awal kita sudah memiliki kemampuan tentang materi-materi itu. Itu yang saya sampaikan. Kemudahan-kemudahan ini, sekali lagi kemudahannya pertama adalah materinya bisa terjangkau, yang kedua keterampilan motoriknya pun relatif sedikit, dan yang ketiga apabila ada kesulitan pun nanti akan dilatih cara berbicara, cara mengajar, cara pendekatan terhadap pembelajaran untuk anak SD. Sekarang demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, apabila video ini bermanfaat, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih perlu sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Duan jibahalap, lihiji papa. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Terima kasih perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.